setelah halte Batoh, ini depan ini ada sebuah pabrik. Ini, nah ini kok ditutup pakai seng ini di atas rel. Ini relnya itu, relnya ini, dan ini ditutup ini dari pabrik ini terus ke arah sana itu. Ini saya lewatnya gimana ini? Halo netizen Antorohmat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Selamat pagi saya ucapkan dari JPL 610 Stasiun Kutoarjo. Kali ini saya ditemani oleh Mas Burhanuddin Nur Hidayat. Ini teman busukan saya di Purworejo. Jangan lupa nanti subscribe channelnya di link deskripsi ini, nanti saya cantumkan. Nah, di video kali ini saya mau mengulangi cerita saya lagi. Mau jalan kaki dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Purworejo. Saya pernah jalan kaki dulu September 2018, dan saat ini Oktober 2020 saya pengen mengulanginya lagi. Nah, bagi kalian yang belum nonton jalan kaki pertama saya dari Kutoarjo menuju Purworejo, bisa kepoin linknya di deskripsi video ini, nanti saya cantumkan. Dan tujuan saya jalan kaki kedua kalinya ini, pertama saya pengen mengabadikan jalur Kutoarjo Purworejo ini sebelum direaktivasi. Kabar yang mencuat di kalangan masyarakat ini, jalur Kutoarjo Purworejo itu mau direaktivasi dan nantinya stasiun Purworejo mau digunakan untuk depo KRL. Saat ini kan KRL sudah hampir dijalankan lintas Solo sampai dengan Jogja. Nah, nantinya dari Jogja bablas ke Kutoarjo, dan di Kutoarjo itu kan nggak ada lahan alias sempit. Nah, nanti untuk kandang atau depo KRL-nya nanti bablas ke Purworejo. Kok bablas sih? Purworejo belok ya. Nanti kan percabangannya di sana itu. Nah, tujuan kedua saya pengen mengabadikan halte misterius. Jadi itu halte itu tidak tertera di catatan sejarah. Saya mendapatkannya dari teman belusukan saya. Nah, nanti seperti apa haltenya kalian pasti penasaran. Oke, ada tambahan dari Mas Burhan? Cukup dulu Mas Burhan, sepertinya gatel sekali itu kakinya, pengen mencak-mencak. Mencak-mencak itu apa ya? Ya melangkah-melangkah lah. Dari ini JPL 610 sampai dengan stasiun Purworejo. Ini saya real jalan kaki loh. Nanti ada yang bilang ini settingan. Alah, ngapain settingan? Ini saya emang niat jalan kaki 12 km kurang lebih. Untuk apa ya? Ya belusukan sambil olahraga gitu loh. Apalagi ini pandemi COVID-19, kita harus menerapkan pola hidup sehat dan rutin olahraga seperti itu. Oke, nggak usah kebanyakan ngomong, nanti kalian bosen malah. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Mantap. Oke netizen, saat ini saya mau memulai jalan kaki saya dari JPL 610 stasiun Kutoarjo menuju ke stasiun Purworejo. Saat ini pukul 9:29 pagi. Saya start dari JPL 610. Di sana percabangannya yang menuju ke stasiun Purworejo. Nanti kita lihat berapa jam ini perjalanan saya sampai stasiun Purworejo. 12 km kurang lebih ini jalan kaki bersama Mas Burhanuddin. Jangan lupa nanti di subscribe juga Mas Burhanuddin. Itu sahabat terbaik saya belusukan yang selalu menemani saya di area Purworejo. Nah, mungkin video ini akan panjang juga, tapi nggak usah panjang-panjang ya, kan dulu saya pernah membuat videonya jalan kaki ini ya. Mungkin nanti yang penting-penting saja saya ambil gambar seperti itu, dan nanti saya akan menghitung ada berapa jembatan ya Mas Burhan ya. Jembatan gede juga, jembatan kecil juga nanti saya hitung. Itu kan jembatan kan bangunan Hikmat BH, jadi ini saya mirip itu petugas JJ, jembatan jalan rel. Logo baru men.
Bandaranya. Logonya baru launching Oktober ya. Kapan ya? September akhir. 28 September. Oke netizen, inilah jembatan pertama di lintas Kutoarjo Purworejo. Jembatan kereta api Sungai Jali. Nama sungainya itu Jali. Nah ini, saya pernah ke sini waktu itu bersama Kang Yusril malam-malam jam 11 malam itu. Ini keadaan Sungai Jalinya. Dan itu ya percabangannya ya. Ini lurus ini mengarah ke Purworejo. Itu kan ada gerbong yang kalau malam itu buat kegiatan negatif lah. Dan ini double track yang aktif ini. Nah, kalau kalian udah pernah lihat video saya yang jalan kaki pertama itu 2018 atau mencermati opening video saya tuh kan merangkak lewat sini gitu. Merangkak men. Nah, saya nggak mau mengulangi kedua kalinya ya. Saya lebih memilih lewat sana itu yang lebih aman itu. Ya, Mas Buron mau lewat mana? Sono aja. Oke. Ya, ini soalnya kan ya saya fobia ketinggian sih. Di depan itu juga ada bantalan yang hilang itu 2 kalau nggak salah ada 2. Dan sebelum kita lewat sebelah sana kita harus lihat dulu sinyalnya itu. Sinyalnya itu merah ya, aman. Nah, kita lihat berarti aman, nggak ada kereta lewat. Yuk Mas Burhan, kita pelan-pelan. Ini kalau kalian nggak kebiasa lewat di jalur aktif ya harus hati-hati ya. Ini kita cari aman soalnya. Tuh pada mancing di Sungai Jali. Dapat ikan itu. Tuh, saya shoot bentar. Dapat ikan itu, mantap jiwa. Nah ini kan lebih aman coy itu daripada lewat sana. Tuh lebih aman sini ternyata ya. Saya baru tahu ini loh. Saya lihat-lihat itu di vlognya orang lain tuh kan, kok ada jembatan seperti ini ya. Mending lewat sini daripada lewat sana. Ini dulu tuh karena proyek double track Kutoarjo Solo. Ini jembatan ini baru. Yang lama ini yang single track dulu. Seperti itu. Tuh bagus juga ya kali Jali ya. Waduh, mantap sekali ini. Yuk, udah, yuk sana. Nah, akhirnya saya bisa. Itu gerbong TTW yang pernah disut oleh YouTuber siapa ya, Mas Ambang HL itu ya, yang dari Banyuwangi apa Jember itu ya. Pernah melihat itu anak lagi pacaran. Ya seperti itu. Kalau malam seperti itu. Aslinya itu warga sekitar sini sudah protes sama PT KAI. Ini gerbong kok nggak dipindah-pindah. Nah itu karena untuk berbuat hal negatif. Warga sini kan risih ya, tapi respon KAI cuek ya, seperti itulah. Saya ngomong apa adanya, ini nggak dibuat-buat, tapi emang kalau malam itu digunakan hal negatif ini untuk pacaran, apalagi mabuk-mabukan. Aduh, nasib ini. Padahal ini sudah termasuk apa ya, lumayan tua juga ini gerbong ini. Kalau masuk Ambarawa ya juga bisa, atau kalau nggak dirucat aja nggak apa-apa sih. Daripada di sini kan buat pacaran kan. Mas, saya sempat miris loh itu waktu Mas Ambang itu ke sini terus melihat ini ada gambar ini yang disut oleh Mas Yusril itu waktu itu, gambar
Kunti. Tadi sampai mana ya? Itu sampai miris ya. Saya miris loh Mas Ambang kesini terus melihat ada orang wik-wik gitulah. Ini wilayah kekuasaan saya. Sombong amat. Kok aduh, ya udahlah. Ya semoga aja PT KAI bisa ini ya. Apa ya? Intinya gerbong ini diapain lah biar nggak ada hal negatif lagi buat pacaran, apalagi wik-wik atau mabuk-mabukan seperti itu ya. Nah, aduh pleset saya. Nah jadi ini percabangannya mulainya ini yang mati yang mengarah ke Purworejo, ini yang double track yang aktif lurus ke sana itu menuju ke Jogja. Jadi di sini awal mula percabangan. Saya tegaskan lagi ya. Saya belum melihat orang pacaran di sini nih. Kalau ada nanti saya rekam, viral nanti mereka. Loh, itu ini apa Mas Burhan ini? Ini apa Mas Burhan? Kok batunya apa itu? Kok banyak batu sini? Tuh. Apa ini maksudnya? Batu apa ya? Kok kuning-kuning ya? Nggak tahu lah. Saya ngomong apa adanya ya. Nyeplos. Nah, ini. Itu tadi jembatannya 1 BH Bangunan Hikmat. Jadi ya saya kayak itu kayak petugas KAI jalan di atas rel terus ngitungi jembatan, liatin rel. Gak apa-apa, ini kan hobi saya ya, jalanin aja. Nanti saya hitung ada berapa jembatan. Tadi itu 1 gede, jembatan Kalijali. Kayaknya di depan ada jembatan lagi itu. Oke netizen, jadi ini jembatan kedua. Ini kecil ini ya, di bawahnya itu nggak ada sungai itu. Dan saya baru sadar di sana itu ada sebuah pilar. Nah itu pilar apa ya? Apa itu bekas pilar dulu waktu jalur kereta api single track? Tapi kok seperti itu? Maksudnya kayak itu pilar jembatan apa lori pabrik gula Jenar. Tuh ini teka-teki ini saya baru paham dan baru ngeh ini. Kesana bentar ya Mas Bro, penasaran nih saya ya. Dan itu benar JPL 613. Nah ini loh, ini pilar apa ini? Ini pilar apa? Dan ini tuh nggak ada sungai itu. Nggak ada sungai kok dibuat jembatan ya? Apa tanahnya itu legok itu apa ya? Cembung ya? Ini tuh pilar apa ini? Tuh, kondisinya seperti ini. Saya baru ngeh loh, ya Mas Bran ya. Kita juga baru ngeh itu loh, ada pilar seperti ini. Saya curiganya itu pilar pabrik gula Jenar, pilar lori, jembatan lori. Kan pabrik gula Jenar itu yang pernah saya telusurin itu kan kemana-mana lorinya. Wow, ini misteri ini yang paham bisa komentar ya. Samping jembatan aktif nih. Seumur hidup saya baru ngeh loh. Yakin ini. Lihat sebelah sana. Aduh. Nah ini di dekat JPL 613. Pilar apa ini? Bisa saja sih waktu single track dulu
jalur keretanya itu lewat sini, tapi kok gimana ya, kayak lucu loh belokannya itu loh. Dan kemungkinan kedua itu ini pilar lori pabrik gula Jenar. Yuk kita terusin penelusuran. Kita kembali lagi ke jalur Purworejo. Dan ini jembatan kedua setelah jembatan Sungai Kalijali. Wow, ini di bawahnya tuh nggak ada sungai, tapi kok dibuatkan jembatan ya. Ini ya, ini jembatan kecil termasuknya ya. Nah, itu ada gerbong lagi, gerbong TTW. Ini jembatannya. Yuk lanjut. Ini ada tulisannya ternyata ya. BH1A. Berarti itu kalau jembatan itu tadi berarti berapa ya? Saya nggak terlalu melihat ya. Ini kalau ini 1A berarti depan berapa ya? Duh, mohon maaf saya tadi nggak lihat itu. Berarti di depan sana kalau ada jembatan lagi 1B berarti itu. 1B atau 2A. 1B tapi ya. Well, pokoknya nanti kita lihat. Oke netizen. Jadi ini nggak bisa dilewatin ya. Nih, saya perlihatkan ya. Tuh. Nggak bisa dilewatin. Dan kami akan lewat jalan kampung sebelah sana. Yang sana itu ada jalan kampung. Pokoknya terabas kita berdua niat jalan kaki dari Kutoarjo Purworejo. Jangan nodai jalan kaki ini. Oke netizen, saya nemu patok DKA dan PT KAI ini. Ini di dekat ini gerbong TTW ini. Oh, gede ya patok DKA. Jawatan kereta api, dan sebelahnya itu PT KAI. Oke netizen, jadi gerbong TTW ini banyak sekali itu sampai depan sana itu. Ini tuh. Tadi saya lewat pinggir, nggak bisa dilewati. Ini sebelah sana pun, rumputnya itu loh. Untung ini apa ya, musim kemarau ini sawahnya kering. Saya lewat sawah ini. Dan saya nemu lagi nih patok DKA dan PT KAI. Saya baru ngeh loh ada patok di DKA ini, gede banget ya, gede. Yuk lanjut yuk. Ini saya lewat sawah ini. Gak bisa dilewati tuh. Mantap sekali. Wah, itu sepertinya Argolawu itu. Ini jam berapa ini? Jam 10. Masuk stasiun Kutoarjo sepertinya itu Argolawu itu. Kalau Argo Wilis tuh masuk stasiun Kutoarjo jam setengah 12. Membawa luxury juga itu belakang. Argolawu tuh start dari Solo Balapan jam 8 pagi. Ya bener, 2 jam. Dan ini saya sampai di jembatan ketiga dari tadi start stasiun Kutoarjo. Ini arsitekturnya itu Belanda banget ya. Ada 2 pilar, 1, 2, dan di pinggir juga ada. Tuh, ini Belanda banget kan. Dan ini juga ada rel yang putus ini. Ya ini saya dulu pernah memvideokan juga, tapi saya nggak ngitung ada berapa jembatan. Ini jembatan ketiga. Ini saya di sawah-sawah bersama Mas Burhan tuh. Ini kalau hitam ya bodoh amat, yang penting kita happy aja jalan kaki ya. Gerbong TTW atau TTW. Itu plesetan ya, TTW. Aslinya itu TTW, tapi saya nggak tahu singkatannya apa. Intinya itu gerbong semen lah. Itu lurus ke sana itu masih ada gerbong TTW. Jadi sebelum jembatan daerah Batoh itu ada. Dan saya baru sadar lagi, di atas gerbong TTW ini ada sebuah irigasi kecil peninggalan Belanda ini. Masih asli ini. Setengah lingkaran kan. Unik ya.
Tapi ini irigasinya kering, ini nggak ada airnya. Jadi masih dipertahankan oleh PT KAI. Kita lewat atas karena di bawah nggak bisa dilewati itu. Oke netizen, saya sampai di Desa Besole, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Jadi ini gerbong TTW atau gerbong semen terakhir mentok. Mentoknya di sini. Ke depan sana itu mengarah ke Purworejo. Udah habis, nggak ada gerbong TTW lagi. Jadi itu ada bantalan itu untuk mengunci biar gerbongnya nggak kabur. Itu ada anak lagi selfie itu tadi saya lihat, cewek semua, bukan anak pacaran ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal video, halte misterius itu di depan kalian itu, yang sekarang jadi pos kamling. Jadi ceritanya gini, halte itu namanya halte Besole karena ini Desa Besole, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Jadi saya mendapat info atau kabar dari teman belusukan saya, Kang Asep Suherman. Terima kasih buat Kang Asep Suherman sudah memberi info kepada saya. Ini halte Besole ini di catatan sejarah atau di buku sejarah itu tidak ada. Di Wikipedia, di Google pun tidak ada. Tidak tertera halte Besole. Jadi ini dinding dari pos kamling ini diambil dari dinding kayu halte Besole. Ini kan terlihat sekali nih. Ini bekas loket ini. Jadi kalau kita lihat secara seksama, kalau halte kayu seperti ini seperti di lintas Purwosari sampai dengan Wonogiri. Sekarang halte tersebut sudah dipindahkan ke Museum Ambarawa atau Stasiun Ambarawa. Kalian pengen lihat ya, sana masuk ke Stasiun Ambarawa. Kemarin saya sudah lihat juga, mirip sekali halte kayu model seperti ini. Tapi untuk letak persisnya halte Besole bukan di sini. Ini emang kayu ini diambil dari kayu halte Besole, tapi letaknya itu sebelah barat dari pos kamling ini. Pos kamling berarti ini pos kamling baratnya sini. Berarti sekitaran sini. Kalau ke sana itu timur, baratnya sini. Ini saya dapat info juga dari Kang Asep Suherman. Terima kasih Kang Asep Suherman. Itu Rail Fans Legends, legenda itu. Dan ini pokoknya letaknya dari sini, baratnya ini. Letak asli dari halte Besole. Kenapa Mas Suran? Waduh. Jadi letaknya daerah sini ya. Tadi ada iklan itu Mas Buran lah. Di kenapa itu? Mabur Mas Buran. Jadi kita lihat ini halte Besole. Terlihat ya, ini yang sangat mencolok ini bekas loket. Diambil dari kayu halte Besole, pos kamling. Nah ini nih, ada tulisan ini, Bidan Desa Besole, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Nah kalau kalian pengen kesini nanti saya kasih itu ya, pin di Google Map, nanti saya cantumkan lah pin ini halte Besole ini. Jadi letaknya itu di baratnya ya. Ya kalau pos kamlingnya seperti ini wujudnya, nggak ada apa-apa ya, seperti ini seperti pada umumnya. Kalau ini buatan ini dibuat ini, tapi kalau yang asli itu loh, asli bekas loket kayaknya. Ini juga buat bulat-bulat ini. Kalau bulat-bulat ini saya nggak tahu asli jujur. Tapi kalau ini terlihat sekali ini kayak bekas loket halte ini emang ini. Kalau itu dibuat itu terlihat kan di bagian itu. Ya intinya
inilah inilah apa ya, fosil dari halte Mbesole di Desa Mbesole, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Dan untuk letak persisnya di sebelah sini, baratnya Pos Kamling sebelah sini. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Kang Asep Suherman sudah memberi info kepada saya bahwasanya dinding dari Pos Kamling ini terbuat dari kayu halte Mbesole. Jadi lintas Kutoarjo sampai dengan Purworejo itu ada beberapa halte. Ini halte pertama, halte Mbesole. Ke sana itu halte Bato, halte Gerantung, halte Kenteng, dan stasiun Purworejo. Halte tersebut ketiga halte itu, halte Bato, Gerantung, Kenteng itu sudah saya videokan waktu dulu. Kalau ini saya luput, saya nggak tahu emang. Dan oh ya, ada satu itu satu apa ya, misteri lagi. Ini kan Desa Mbesole ini dari stasiun Kutoarjo itu tidak jauh, sekitar 3,5 kilometer. Kenapa ada halte di sini? Nah, itu pintarnya Stadspoorwegen atau pintarnya Belanda. Belanda emang sangat pintar sekali. Jadi di Mbesole ini padat penduduk. Waktu itu kan kereta api menjadi transportasi utama. Nah, itu Stadspoorwegen mengincar itu penumpang ini biar naiknya itu dari halte Mbesole ini. Jadi nanti di stasiun Kutoarjo bisa pindah kereta lagi. Seperti itu. Padahal kan jaraknya dari Mbesole ke Kutoarjo itu 3,5 kilometer. Tapi kenapa ada halte ini? Nah, itu alasannya karena di sini banyak penduduk atau padat penduduk. Seperti itu. Itu pintar sekali ya Belanda. Oh ya, ini kalau kalian tanya, saya berdiri di atas apa? Ini sifon. Ini sifon. Sifon itu saluran air irigasi. Jadi di bawah itu ada pipa, terus atasnya itu rel kereta api. Ini seperti di daerah Temanggung juga ada, di daerah Cibatu, Garut, Cikajang banyak sekali di sini. Ini sifon. Saya baru sadar juga ada sifon ini. Dulu saya nggak sadar kalau ada sifon. Jadi Pos Kamling ini berdiri di atas sifon dan letaknya halte Mbesole yang asli di sini, barat dari Pos Kamling. Ini sifon. Oh ya. Kirain tadi pondasi rumah jebol, ternyata ini sifon. Ini saya nggak tahu ini sifonnya masih fungsi atau tidak. Di sana itu sudah tidak ada itu ya, sungai kecil, mungkin ini nggak fungsi ya. Sangat disayangkan ya. Ya itulah misteri dari halte Mbesole sudah terjawab. Ini waktunya saya lanjut. Selamat tinggal gerbong TTW. Ini terakhir dan saya mau mengarah ke Purworejo bersama Mas Burhan. Tonton terus video ini sampai dengan selesai, jangan di skip. Mantap.